Nah, harapan Pak Opang Persigar harus bagaimana tuh sekarang itu supaya tidak ribut lagi lah. Ya, menurut saya harus Pak Bupati ngambil alih lagi, terus membuat manajemen dan struktur pengurusan yang benar dan aturan yang benar, dan orang yang di dalamnya dipercaya oleh masyarakat Kabupaten Garut pecinta bola. Itulah ya harapan saya. Siapa saja pengurusnya itu harus yang mencintai sepak bola dan mau memajukan Kabupaten Garut. Kedepannya pasti. Ini kembali ke maka pasti itu katanya udah sini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para Garut, berjumpa kembali di program Guar Garut. Siang ini atau sore ini kami berada di lokasi wisata Minar Alam Hiu, yakni di Citangtu, Kecamatan Pangatikan. Ini luar biasa karena ada beberapa kolam renang, ada 2 kolam renang, kemudian ada lokasi yang instagramable. Di belakang saya mungkin ya bisa terlihat view-nya untuk foto-foto. Pemiliknya tidak lain adalah tokoh yang memiliki kontribusi besar di Persigar. Beliau pemain Persigar, kemudian pengurus Persigar juga. Yang paling utama adalah selama ini memberikan kontribusi terhadap Persigar, yakni menjadi manajer di beberapa pertandingan. Tidak lain adalah Pak Abang Supandi Suryana. Pak Abang Suryana. Ya. Wilujeng sonten siang Sonten kepada masyarakat Kabupaten Garut yang mencintai sepak bola, khususnya Persigar. Persigar, Persigar. Kemudian ada lagi nih, ini sahabat Pak Apang, beliau pemain juga, pemain Persigar, pemain Jarum Super ya. Legend di Garut, tapi di Jarum Supernya kurang gitu populis di dunia luar sepak bola. Tapi kalau di persepak bolaan mengenal beliau juga selalu turut serta di saat event-event Persigar. Ya nih Pak Agus. Wilujeng siang Pak Agus. Wilujeng siang buat masyarakat Garut. Wilayah Persigar. Nah, kali ini ketika Guar Garut menayangkan talk show-nya di Pamengkang, ada satu kecemasan, kegerahan dari pelaku utama, yaitu yang senantiasa memberikan kontribusi terhadap Persigar, yakni Pak Apang. Pak Apang, beliau merasa Persigar itu harus diselamatkan dari tangan-tangan yang memang saat ini cukup memanas. Nah, kami ingin menanyakan ke Pak Apang, bagaimana perjalanan Persigar selama ini yang sepengetahuan Pak Apang? Sepengetahuan saya ingin menjelaskan dan mengklarifikasi waktu di Pamengkang pembicaraan antara Pak Bupati, terus Pak Dewan, Ketua Persigar dan Ketua Askab dan poter-poter kemarin yang ikut serta dalam pembicaraan Pamengkang itu. Ya, ceritakan sejarahnya dulu waktu jadi pemain, pengurusnya siapa? Saya ini mau menceritakan sejarah kepengurusan Persigar dari zaman Pak Kohar. Waktu itu saya sebagai pemain yang diikuti, saya main di Persigar itu waktu jadi pemain Jarum Super Kabupaten Garut. Waktu itu ketua umumnya Pak Kohar dan di bawahnya itu manajemennya itu orang-orang Pemda semua.
orang yang berjasa seperti Pak Haji Amari, Pak Toto, Pak Cecep Rahmat. Dia itu orang-orang Pemda semuanya yang mengurus waktu itu, waktu kepengurusan Ketua Umum Pak Kohar. Saya itu dulu pernah jadi pemain Jarum Super Kabupaten Garut, pernah juara ketiga se-Jawa Barat. Terus Porda hampir dulu itu juara pool. Terus waktu main di Persigar Senior Liga 3 pernah masuk 8 besar. Tahun berapa itu? Waktu itu tahun sekitar 89-80. Waktu itu bupatinya Pak Momon. Pak Momon Ya, menggantikan Pak Taufik. menggantikan Pak Taufik yang pindah ke Ciamis. Dia itu jadi bupati Ciamis, membangun stadion di Ciamis. Waktu itu pemain-pemain yang ada di Kabupaten Garut diboyong sama dia ke Ciamis. Babang turut diboyong. Tidak, saya Dan- Jadi Pak Taufik pindah ke Ciamis diganti Pak Momon. Momon Tapi Pak Taufik memboyong pemain-pemain. senior yang berpotensi yang ada di Garut. Memang Persigar pemainnya diunggulkan ya, cukup disegani. Persigar waktu itu mau ke belakangnya, waktu kepemimpinan Ketua Umum Pak Kohar itu disegani di Jawa Barat sama Ciamis, Tasik, belum pernah kalah. Mau di luar juga di kandang belum pernah kalah. Semua takut sama Garut, tapi sekarang jadi pecundang Garut itu. Nah, kemudian di era Pak Kohar kemudian diganti sama Pak Dedi. Babang masih pemain. Masih. Dan Masih. terus sebentar saya. Jadi dulu itu saya berhenti ke bulu tangkis dari main bola berhenti. Pemain Persigar saat itu siapa saja? Angkatan itu waktu itu Akma, Ceng, Dani, terus Agus Kurnia, Amak Makmul yang dari Bandung Raya. Dia itu kapten sesepuh. Terus kipernya itu waktu itu kiper utama Adin, Pak kiper kedua Wardi, kiper 3 AA Hairudin. Ya. Mereka di Pemda. Sekarang mantan waktu saya bermain di Persija itu hampir semua 80% pemain bekerja jadi PNS, Kecuali Pak Abang. kecuali saya. Jadi pengusaha. Nah, lanjutkan cerita tentang Persigar di era Pak Dedi. Waktu Pak Kohar terus ke Pak Dedi itu dulu itu ada klub-klub milik Persigar yang setiap tahun itu mengikuti kompetisi. Waktu itu klub-klubnya ada Arba, ada Pop dari Polres, terus PSAD dari TNI, Mekata Maraya, Geotermal, Kamojang, terus Mutiara Pajar, Arba, udah segitu. Masih ada sekarang klub-klub itu. Masih, tapi klub-klub itu tidak dibina oleh Persigar. Masih ada sebagian klub-klub yang seperti Pop, ada Pop sekarang juga. Arba ada Arba, tapi nggak ada kompetisi di Persigar itu sendiri. Ya. Nah, Pak Bang, Persigar itu milik siapa? Persigar itu seharusnya itu dulu dari Pak Dedi itu diserahkan ke Pak Bupati waktu itu, terus masih berlanjut, ada prestasi karena waktu itu main di luar Kabupaten Garut, karena di Garut itu tidak bisa jadi tuan rumah karena lapangnya tidak sesuai dengan anjuran dari Asprop. Jadi main di luar, tapi waktu itu mau masuk ke nasional Di era Pak Dedi ya? di era Pak Dedi yang dulu itu manajernya Pak Haji Yadi sama Pak Agus Joy, dan yang di lainnya itu ada Pak Sekda dan Pak Bupati juga tahu itu. Ya. Berarti Persigar itu milik pemerintah daerah. Milik pemerintah daerah. Terus habis dari itu Pak Bupati itu menyerahkan kepada Pak Dadang Johar.
di waktu itu. Malahan waktu itu Pak Dodang Johar jadi ketua umum, Pak Aminnya jadi sekretaris, saya jadi pengurus. Iya, iya. Di saat kepemimpinan Pak Dodang Johar, Pak Opang pengurus juga. Pengurus Persigar. Disebut pengurus sebutkan tidak. Karena di pengurusan Pak Haji Dadang itu tidak ada koordinasi dan struktur yang bagus, manajemen yang bagus. Belum ada evaluasi. Seharusnya di organisasi itu tiap bulan atau 2 bulan ada evaluasi pengurus, ada komunikasi semua. Saya dari dulu itu sama Pak Emir nggak ada evaluasi, boro-boro evaluasi ngumpul bareng sama Pak Dadang belum pernah ngobrol. Pak Opang nih, katanya Pak Opang menjadi bagian manajer ya tiap pertandingan turnamen. Pernah saya ditunjuk dulu itu jadi manajer Suratin. Waktu itu tuan rumahnya ada di Kuningan. Main di Kuningan. Tuan rumahnya Kuningan. Itu yang berkorban. Yang berkorban itu saya sendiri. Ada saksinya Pak Agus Sawor. Setiap ikut kemana-mana dia ikut. Oh, ikut ya Pak. Jadi saya jadi supirnya, dia jadi bupatinya. Di Kuningan ya? Di Kuningan. Yang bayar pemain. Yang bayar waktu itu pendaftaran 5 juta. Ke Asprop itu saya yang bayar, ada kwitansinya. Terus membentuk tim itu ada pelatih kepala, ada asisten, terus ada pelatih fisik. Waktu itu pelatih kepalanya Iman Wei, yang sekarang dia itu meloloskan Jepara ke Liga 2. Dia itu dipercaya sama pejabat-pejabat yang ada di Jepara. Terus pelatih fisiknya itu Angga, yang sekarang jadi sekretaris PSSI di Kabupaten Garut. Dulu itu kesehatan itu ada per bulan, pelatih kepala, yang lain-lain kesehatan semua dibayar setiap bulan. Saya yang bayar. Itu kan mestinya kan Persigar. Pemain saya yang bayar semua, uang latihan, uang ada catatannya di Usman itu yang bendahara di sekarang di Persigar. Ada semua catatan di dia. Suratin ya. Suratin. Nah kemudian di tahun 2019. Terus di tahun 17 dapat saya juga kemana-mana ikut. Yang itu yang disebut pengurus lain disebut di sering saya mengasih bonus kepada pemain. Tanya aja kepada Pak Haji Dadang Johar. Pernah saya langsung kasih ke setiap pemain. Itu di mana? Itu pertandingan apa itu? Pertandingan Liga 1, Liga 3 waktu itu ada di Tasik, di Dadaha. Sering karena tiap liga itu Liga 1, Liga 3 itu setiap tahun bergulir. Itu yang di Cianjur pertandingan apa? Yang di Cianjur itu Liga 3 level 2. Karena kenapa Persigar itu turun dari level 1 ke level 2? Karena Persigar itu waktu 2018 tidak mampu membayar pendaftaran ke Asprop. Jadi telat pembayarannya waktu itu ke Asprop. Jadi diskorsing ke level 2. Berapa pembayarannya? 10 juta dulu tuh. Tapi telat ya? Telat bayar. Ya. Bukan telat apa karena nggak ada uang? Antara telat dan tidak ada uang. Ya. Kenapa bisa begitu? Karena manajemen itu yang tadi kurang koordinasi sama pejabat yang ada di Kabupaten Garut, terutama Pak Bupati lah. Ya. Jadi kalau minta uang ke Bupati itu jangan langsung mau dikasihkan, ada aturan-aturan. Jadi menurut saya kalau ke Bupati itu ada aturan-aturannya. Terus kedepannya kalau yang lain jadi pengurus Persigar itu, ke Bupati itu bukan minta uang ke Bupati, jadi minta jalan ke Bupati kemana aja yang mau rekomendasi dari Bupati. Karena di Garut ini kan banyak perusahaan-perusahaan BUMD yang dibawahi Kabupaten Garut ini, daerah. Nah kembali ke Cianjur nih, kita belum lari ke sana. Di Cianjur Opang juga berkorban ya?
Saya di Cianjur itu dulu itu jadi manajer, sama seperti waktu di Kuningan yang datang ke rumah itu Dedeng, bukannya Haji Dadang Johar, Dedeng sama Usman. Jadi saya itu sering dimanfaatin sama dia, seolah-olah saya itu waktu itu saya punya uang, tapi usaha saya sedang lancar, nggak apa-apa, saya nggak seperti kemarin Dedeng menceritakan di Cianjur bla gitu, nggak apa-apa, bukannya saya mau dibawa-bawa atau disanjung-sanjung, tapi pembicaraan dia itu semua yang kemarin diomongin di Pamengkang itu ngawur semuanya juga. Waktu Pak Dadang Johar berbicara tidak ada membantu Persigar itu salah besar. Saya yang membantu di kompetisi dari awal kompetisi itu dari di Garut, waktu itu di Garut terus ke Cimahi, terus ke Cianjur. Waktu itu saya yang tanya aja, banyak saksi-saksi yang ikut ke Cimahi dan ke Cianjur itu. Saya ke Pak Agus dulu. Bagaimana peran Palpang membantu Persigar? Betul ya? Betul. Soalnya saya sering dibawa sama Papang waktu itu ke Kuningan waktu Piala Suratin. Memang saya juga pernah tanya waktu di mobil. Jadi apa di Persigar? Saya manajer, kata Pak Japang. Terus tanya, jadi manajer pasti saya taksir habis 30 mah. Dia ketawa. Pas udah beres karena tidak lolos di Kuningan, kita pulang. Dia tanya, habis berapa? 30 lebih katanya. Ya. Tuh kan kata saya gitu. Terus saya juga terus mengikuti Liga 3 waktu di Cianjur saya ikut. Ikut di Cimahi, ya waktu di Cimahi saya ikut karena waktu itu susah cari penginapan. Kebetulan ada anaknya yang tinggal di apartemen di Cimahi ya. Dia kontak, oh ada kamar bisa dikondisikan sama penjaga apartemen di Cimahi. Seluruh pemain di apartemen? Iya, semua di sana. Yang bayar? Ya, pada Bang. Terus di Cianjur, saya ikut ke Cianjur. Cianjur kebetulan sama reng-rengan saya kebanyakan dari mantan-mantan Persigar yang ikut nonton ke Cianjur. Dia naik bis. Dia mantan Persigar ya? mantan Persigar nyewa bis. Kebetulan ada turun dulu, istirahat dulu. Kebetulan Pak Kode ada teman yang di terminal saling tatapan, oh kenal ternyata dia anggota Pasgar di Cianjur. Oh ya, saya pernah dengar ya di talkshow Pamengkang. Kalau tidak salah menurut Sekjen Persigar ya. Iya. Karena kesulitan uang dibantu oleh pedagang komunitas Garut di Cianjur. Ya. Itu saya mau klarifikasi itu. Kalau kedengaran sama orang Pasgar yang ada di Cianjur itu bakal sakit hati. Karena bukan pedagang yang di Cianjur yang membantu itu Pasgar, paguyuban silaturahmi Garut yang membantu dari makan, bukan ngasih uang, dari makan, membantu makan, malahan penginapan juga mau dikasih di tempat sekretariat Pasgar yang gede, bukan dari pedagang. Itu Pak Dedeng itu menyakiti orang-orang yang pernah membantu Persigar. Makanya itu dia itu orang asli Garut yang di Cianjurnya itu dari bupati, terus dari banyak yang orang jadi kadis, jadi seksi, jadi preman, pedagang, banyak dari orang-orang Garut yang mencari makan di Cianjur yang namanya itu bukan pedagang, Pasgar, paguyuban orang Garut. Jadi saya mau klarifikasi. Itu ada ke orang Garut kuat jadi. Orang Garut itu kuat di Cianjur, makanya kalau Persigar ini manajemennya bagus, strukturnya bagus, masa tidak ada yang membantu? Karena orang Garut itu yang di luar itu ada yang jadi jenderal, ada yang di bawah Pak Jokowi, KTT Mas
waktu itu salah besar, karena banyak yang peduli orang Garut itu ke Persigar, tapi lihat manajemennya dulu Persigar gitu. Jawaban saya klarifikasi hari ini. Nah, nih Pak Pang, ini semakin menarik nih. Apa yang dibicarakan oleh kami di Pamengkang, kata Pak Pang, ada hal yang beberapa yang bertolak belakang terkait klub-klub di Persigar atau klub di Askab. Kemudian salah satu pemain yang sekarang menjadi penjaga gawang di Persipura ya, Asrul ya. Terus Fitrul. Terus pemain yang asal Pangatikan juga, Ardi. Itu bagaimana, ceritakan coba. Waktu itu Fitrul itu main di sepengetahuan saya, main di Porda dengan bawahan asuhan Pak Amir sebagai manajer. Waktu itu ketua umum masih Pak Dadang, tapi ketua PSSI Askab Garut itu Pak Deden Rohim. Pak Amir belum jadi ketua Askab. Ya, tapi manajer Porda Kabupaten Garut. Itu pemain Porda. Terus setiap pertandingan juga saya sering membantu bonus buat pemain gitu. Terus statement pada Dadang Johar itu milik dia, yang membesarkan dia salah. Yang membesarkan sebenarnya Pak Amir. Membesarkan Pak Amir. Jadi saya juga tahu sering pemain-pemain Porda itu tidur di rumah Pak Amir. Ini cuma klarifikasi. Saya bukan menyalahkan Pak Dadang memenangkan Pak Amir, ya kenyataan yang ada di waktu itu. Jadi yang binaan Pak Amir, Pak Amir sampai lolos ke Depok. Porda itu saya lolos ke Depok. Saya juga pernah ikut ke Depok waktu itu, mau nonton sama Pak Dadan PKB. Waktu itu Pak Dadan itu wakil ketua dewan dan Pak Agus Iswadi sebagai ketua dewan. Waktu itu berangkat langsung saya pulang lagi karena udah beberengkes, udah di karungan itu ke Porda Garut. Ya. Gitu. Nah, saya ingin nanya nih, Persigar itu milik klub atau milik Pemda? Kalau melihat sekarang itu, kalau dulu waktu Pak Kohar dan Pak Dedi itu milik klub, karena kepemimpinan Pak Dadang Johar, karena tidak ada klub yang bergulir. Pernah satu kali mengadakan kompetisi itu Liga Bupati Cup waktu itu. Ya. Nah, terus sekarang kan daripada Pak Kohar ke Pak Dedi serahkan kepada Pak Bupati, dan Pak Bupati menyerahkan kepada Pak Dadang Johar. Yang harus bertanggung jawab mengambil alih itu harus Bupati, karena yang Bupati yang menyerahkan. Karena catatan di Pak Bupati juga ada catatan waktu masa bakti Pak Dadang Johar. Yang menyerahkan Persigar itu Pak Bupati. Pak Bupati kepada Dadang Johar, saya tahu sendiri itu. Kan di dalamnya kepengurusan ada Pak Opang juga. Ada. Itu kira-kira habisnya di tahun mana itu? Habisnya itu 2001, kata Bupati juga. 2021 Maret. Berarti sudah kelewat. Nah, harapan Pak Opang, Persigar harus bagaimana sekarang itu? Supaya tidak ribut lagi lah. Ya, menurut saya harus Pak Bupati ngambil alih lagi, terus membuat manajemen dan struktur pengurusan yang benar dan aturan yang benar, dan orang yang di dalamnya dipercaya oleh masyarakat Kabupaten Garut pecinta bola. Itulah ya harapan saya. Siapa saja pengurusnya itu harus yang mencintai sepak bola dan mau memajukan Kabupaten Garut. Kedepannya pasti ada yang mau membantu semua orang-orang Garut, karena Persigar itu milik masyarakat Garut. Kedengaran dari selatan sampai ke utara semua juga cinta sepak bola Kabupaten Garut. Walaupun sekarang ini ada Persigasel, terus dulu itu ada Putrajaya waktu Pak Deden Rohim jadi ketua Askab, tapi yang dicinta oleh Kabupaten Garut itu
Persigar milik masyarakat, makanya kedepannya dorong untuk semua masyarakat Garut supaya bisa punya stadion, supaya jadi tuan rumah yang bisa dinikmati oleh masyarakat Garut dari kelas atas sampai kelas menengah, kelas bawah, orang tua, anak-anak bisa menonton di Stadion Kebanggaan Kabupaten Garut. Karena cuman Kabupaten Garut yang tidak punya stadion yang bagus, kalah sama Banjar yang cuman 4 kecamatan punya stadion yang berkapasitas besar. Tapi karena contoh seperti PSGC bisa menjadi tuan rumah, karena PSGC itu Ciamis itu tidak punya hotel, tidak punya tempat parkir. Masa Kabupaten Garut ini untuk kedepannya punya stadion, industri ada, kuliner dikenal, wisata dikenal, hotel berbintang ada di Kabupaten Garut ini. Punya panas bumi, emas, batu ali. Karena kata Pak Bupati dan kata yang lain dewan itu, Garut main bola itu industri pariwisata. Kenapa dari kepemimpinan Pak Bupati tidak dari dulu membuat lapang? Karena lapang itu dikenal seluruh masyarakat Garut, belum tentu membuka jalan di selatan, didengar sama orang Cibatu, didengar oleh orang Sukawani, Nincak juga. Tapi stadion bisa booming, bisa membesarkan nama Pak Bupati di Kabupaten Garut ini. Tapi sekarang kan sedang lagi stadion ya. Tapi alhamdulillah walaupun terlambat. Tapi kalau Pak Agus Supriyadi itu dulu tidak kena, bisa udah beres stadion. Ya? Iya. Ya. Nih, Bang, Pak Bupati kan bilang ini kan boomingnya terkait Persigar karena Pak Bupati melempar isu yang hebat nih Pak Bupati, Bapak Ahmad Dhani akan membeli kan. Nah, boleh nggak Persigar dibeli oleh pihak lain atau bagaimana menurut Pak Bang? Boleh saja, sah-sah saja. Kenapa tidak? Kalau ada orang yang mau membantu, masa kalau tidak mau membantu ditolak? Karena bukan Persigar dibeli diganti, tapi untuk membantu keuangan dan segala rupa infrastruktur untuk manajemen di sepak bola. Nah kan Persigar tuh di bawah kepemimpinan Pak Dadang Johar. Pak Apang juga kan ada di manajemen itu. Iya. Artinya bahwa turut bersalah kan? Turut bersalah. Tapi saya tidak menyalahkan diri sendiri, menyalahkan manajemen dan struktur yang tidak pernah berkomunikasi. Dan pernah dari pengurusan pertama sampai sekarang ini belum pernah saya ngobrol sama Dadang Johar. Belum pernah ada rapat-rapat. Belum ada. Oke. Ini warga Garut sekali lagi, Pak Opang ini menjadi bagian legenda Persigar. Selain pemain, termasuk membiayai pertandingan Persigar karena menjadi manajer berturut-turut. Dan saksinya ada Agus tidak minta ganti. Tidak minta bantuan dari Pemda kan? Tidak minta ganti. Tidak minta ganti. Jadi beliau memang ya cerita sepak bola memang industri mahal. Bayar hotel, bayar bonus pemain ya. Berbayar bonus pemain. Setiap main dan latihan ada bonus. Tapi tiap latihan itu tapi waktu kadang enggak ada. Nih, di era Pak Deddy Suryadi, Pak Bang pemain. Terus ada pemain Garut yang akhirnya di Persib, itu siapa saja? Atau siapa yang keluar dari Garut? Banyak sekali waktu Pak Kohar dan Pak Deddy, makanya yang kemarin ceritakan Pak Dadang Johar itu banyak pemain Persigar yang keluar. Salah. Kebanyakan dari dulu itu pembinaan kan dulu itu sering ada kompetisi Jarum Super tiap
tahun. Yang seperti itu tiap tahun dulu ada kompetisi. Jadi kelihatan dari kecamatan itu diseleksi dan ada orang yang nyeleksi itu udah ada tahu waktu itu yang berjasa itu di kabupaten Garut itu waktu dulu Pak Kohar sama Pak Dede itu Pak almarhum Pak Rukman dia yang berjasa. Dan waktu Pak Dede itu pernah jadi Suratin juara Jawa Barat waktu Pak Dede Irawan. Waktu itu belum ya dia itu belum jadi pelatih, belum jadi dewan. Waktu itu era Zainal Arif, Edi Hafid. Ya. Pak Nek, saya masih belum paham. Anggota Persigar punya klub atau Jadi harus ada perbedaan antara klub. Kalau PSS itu Askab Kabupaten itu Potter. Kalau Persigar itu klub. Yang seharusnya kewajiban Askab itu membina Potter di usia dini. ya? Kalau sekarang ini Persigar kan nggak ada bergulir klub-klub, nggak ada. Tapi yang ada kemarin itu statement yang Potter Askab itu Potter yang dibentuk sama waktu Pak Amir jadi ketua Askab Kabupaten Garut. Jadi pemain Persigar itu bisa dari Potter. Bisa. Nah, terus kalau kompetisi yang digelar Haornas misalkan, itu Nah gini, kalau prosedurnya kompetisi yang bergulir itu, kalau Porda itu yang memegangnya Askab, Suratin yang memegangnya Persigar. Dulu itu ada Haornas, tapi sekarang dirubah jadi Suratin, tapi di usia 15 dan 13 itu yang jadi pemegangnya itu Askab. ya, Porda yang megang Askab Persigar. ya. Haornas yang sekarang jadi Suratin usia 13-15 itu Askab. Jadi ada perbedaan antara Potter dan klub. Persigar ada perbedaan. Yang kemarin itu Potter bukan klub. Seharusnya kemarin itu yang dibawa ke Pamengkang itu musyawarah yang masalah membahas Persigar itu bukan Potter Askab. Seharusnya yang dibawa itu Potter Persigar, yang dibahasnya juga Persigar. Ya, masih ada Potter Ada Persigar. sampai sekarang juga ada, tapi tidak berjalan. Kenapa tidak berjalan? Karena yaitu organisasi dan manajemen dari Persigarnya gimana? Tanya aja sih kepada Pak Haji Dadang. Ya. Terus antara Persigar dan Askab itu milik Aspro. Kalau Askab itu Persigar itu sebagai klub dan Askab itu sebagai bukan birokrasi daripada Aspro, tapi itu di bawah dua-duanya itu di bawah Aspro. Ya. Jadi kalau ada pemilihan ketua, sekarang ada pemilihan ketua umum Aspro itu dia Persigar, ketua umum Persigar, ketua Askab itu memilih. Terus apa perbedaan Aspro atau Askab PSSI itu juga? Itu juga. Jadi PSSI pusat, terus Aspro, terus Askab kabupaten. Kalau wali kota Askot. Oh. Tapi waktu zaman perserikatan yang waktu itu kan ada perserikatan, waktu Pak Dede sama Pak Kohar Pak Dede mah nggak ada Askab. Nggak ada Askab? Nggak ada. Yang ada itu PSSI pusat, Aspro. Nggak ada. Yang dibergulir pertandingan itu Galatama yang proporsional, Amatirnya yang perserikatan, yang dibawa Pemda, yang dibiayai Pemda. Kalau yang proporsional itu yang dibiayai oleh orang-orang yang memiliki klub itu sendiri dan karena profesional. Ya, paham.
sekarang Persigar ada di mana posisinya? Ada di Liga 3 itu amatir yang bisa dibantu oleh Pemda, pemerintah daerah. Ya. Jadi boleh ya kabupaten membantu Persigar. Boleh. Hanya bagaimana yang pengurusnya yang benar. Oke. Nih, saya ke sisi lain lah ke Pak Opang nih. Yang profesional yang amatir. Pak Opang itu sekarang lagi ngurus, katanya diklat ya? Iya, diklat. Nah, kenapa harus ke diklat? Dulu itu ada mantan pemain yang legendaris seperti Sugeng Langso yang datang ke rumah sama teman-temannya. Waktu itu ada bahasa itu. Maka dari itu Sutiono Langso itu berdiskusi dengan Rocky Putrai sebagai pelatih PSSI pelajar. Makanya saya dan pengurus yang udah bermusyawarah itu mengadakan seleksi untuk pertandingan melawan PSSI pelajar. Jangka 2 minggu dibentuk, terjadilah pertandingan uji coba dan tidak jebol sama sekali, tidak mengecewakan. Maka dari itu saya berpemikiran dan bermusyawarah dengan teman-teman untuk mendirikan diklat, karena banyak pemain yang Kabupaten Garut ini banyak yang sekolah SB di luar. Kabupaten Garut ini hampir 50% orang-orang yang tidak mampu juga ikut sekolah SB di luar Kabupaten Garut, karena di Kabupaten Garut ini pembinaannya kurang. Contoh seperti lisensi pelatih di Kabupaten Garut ini dilihat dari kacamata saya, kalau yang mampu untuk melatih tidak punya lisensi, tapi yang tidak mampu ikut lisensi, jadi ketimbang itu tidak benar. Jadi kebanyakan pemain itu banyak keluar sekolah ASB-nya, sekolahnya juga ikut keluar. Tapi menurut saya itu bermusyawarah untuk menyelamatkan orang-orang yang itu, karena sekolah ASB di luar itu mengeluarkan biaya dan anak itu berprestasi belum tentu jadi pemain profesional. Jadi memanfaatkan orang-orang yang mengeluarkan tenaga, uang orang tua yang susah terus. Maka saya mengadakan seleksi untuk diklat sepak bola Garut, tapi kurangnya masyarakat Garut merespon, karena kebanyakan di Garut itu cuma omong doang. Tapi kan sekarang udah kenyataannya udah berdiri dan pemain juga fasilitasnya dikasih, sepatu dikasih, digaji. Makanya sekarang diklat ini ada promosi dan degradasi. Makanya saya dan teman-teman setiap uji coba ke daerah-daerah untuk memantau anak-anak yang berprestasi, yang bisa mengharumkan nama Kabupaten Garut dan membantu orang tua jadi pemain profesional yang bisa mengharumkan nama Garut, PSSI gitu. Nah, gratis ya anak-anak? Gratis, bukan gratis lagi, dibayar tiap bulan 500.000. Sepatu kostum dikasih, pastel, bola satu orang satu. Tapi peralatan latihan seperti pones dan sebagainya ada komplit. Tapi setelah seleksi setelah mereka dinyatakan lolos gitu ya, ada jaminan ya kalau melalui diklat. Di Indonesia ini ada berapa diklat? Di Indonesia itu ada 9 diklat termasuk Kabupaten Garut ini. Garut tapi masyarakat Garut itu belum tahu apa diklat itu gitu. Ya. Ini menarik warga Garut. Di Kabupaten Garut itu diklatnya satu di antara 9 yang ada di Indonesia. Iya.
Itu rata-rata pemilik Diklat itu pemain klub ya, pemain jadi-jadi gitu. Terus hubungan Pak Opang katanya sama pemain mantan Persib itu sering komunikasi ya. Siapa saja? Saya tuh komunikasi yang sering komunikasi itu Diana Arif, Eka Ramdhani, Cucu Hidayat, Luar biasa. Yusuf Bahtiar, termasuk orang-orang itu mau datang ke Garut untuk melatih di Garut ini. Nah, waktu jadi pemain dulu sebagai apa? Striker, sayap, Pemain belakang, pemain belakang. Bagus pemain apa? kanan luar. Kanan luar ya. Kalau saya luar bisa. Luar bisa. Sekarang masih main? Alhamdulillah Masih. Abang masih. masih kali-kali. Tapi sempat ya usaha. Kemudian ya lari main bola ya, masih kuat ya. Alhamdulillah Kesehatan harus tetap terjaga. Ini terakhir nih. Pengen ada apa ya? Warga Garut tuh nggak jenuh ngomong Persigar, harus segera diselesaikan. Apa solusi untuk Persigar bisa kembali pulih dari persoalan-persoalan manajemen? Apa kira-kira? solusi untuk kedepannya buat Persigar itu, karena dulu Pak Bupati yang menyerahkan kepada Pak Dadang Johar, maka Pak Bupati harus wajib mengambil lagi Persigar ke Bupati, terserah mau dikesiapakan, tapi yang benar-benar pengurus itu cinta bola, cinta Persigar, yang bisa mengurus manajemen dan struktur di organisasi Persigar itu yang baik untuk kedepannya, supaya Persigar itu terus jaya seperti dulu ditakuti di Jawa Barat. Tiap kompetisi tidak pernah kalah oleh Ciamis, Tasik itu. Ciamis sebenarnya hampir takut sama Persigar, makanya Pak Bupati harus wajib mengambil Persigar. Gitu ya, cukup. Sepakat Pak Agus? Sepakat. Oke, warga Garut, sekali lagi terima kasih sudah menyimak perbincangan kami, saya dengan legend Persigar, sekaligus salah satu yang selalu masuk permodalan urusan Persigar dalam pertandingan-pertandingan. Terima kasih juga Pak Opang, terima kasih Pak Agus, terima kasih. Sama-sama. Ini khusus sendi terakhir bagi warga Garut, Cibatu, Wanaraja, Sucina Raja, Pangatikan, Karangtengah, dan di mana saja Anda berada, tidak perlu jauh-jauh. Di sini ada tempat wisata yang kurang lebih 200 meter ya dari jalan raya. Ini view-nya enak sekali. Dijamin betah datang ke sini, yaitu di Binar Alam View. Binar Alam View. Ada kolam renang, ada tempat view untuk foto-foto, karaoke juga. Mungkin terdengar, datanglah ke sini. Murah meriah, sangat murah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.